Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang seharusnya setiap kaum muslimin itu mengucapkan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan kurang menyenangkan. Karena kalimat alhamdulillah ini adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita semua ini tidak pernah atau bahkan tidak pernah mau tahu bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah kenikmatan yang sangat-sangat harus dan wajib kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kami haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan semua pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi pengikut hingga akhir kiamat kelak. Amin. Saya agak grogi nih, karena saya biasanya sharing tidak pernah pakai meja. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kelihatan muka saya agak tegang. Karena pakai meja ini biasanya ustaz. Jadi saya disclaimer dulu di sini. Saya di sini kapasitasnya bukan sebagai ustaz. Saya hanya ingin sharing apa yang pernah saya alami dan apa-apa yang saya dapatkan ketika sudah menjadi seorang muslim. Jadi saya disclaimer sekali lagi. Tolong jangan menganggap saya ini ustaz. Kalau ada yang baik, alhamdulillah. Kalau banyak kurangnya, ya mohon dimaafkan. Baik, langsung ya. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jeffrey Gunawan. Saya aslinya dari Surabaya. Lahir besar di Surabaya. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya perempuan. Terus adik saya yang ketiga dan keempat itu laki-laki. Jadi kami asli Surabaya. Dan kebetulan salah satu etnis Tionghoa. Nah, mungkin tidak kelihatan muka saya kayak muka Cina ya. Jadi ya kebetulan lahir di keluarga Tionghoa, Chinese. Cina Surabaya lah. Jadi saya besar itu di keluarga Katolik yang lumayan taat atau cukup taat. Jadi bapak saya juga itu aktif di gereja, salah satu gereja di Surabaya. Ya kami besar itu dengan pendidikan Katolik yang harus bangun pagi ketika pergi gereja, karena Katolik itu ketika beribadah itu pagi, jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita harus, jadi jam 5 saat saudara-saudara muslim waktu itu azan, kita sudah bangun mandi untuk siap-siap ke gereja. Seperti itu. Jadi cukup taat, sampai pada akhirnya saya pindah ke NTT, Kota WK Bubak, Sumba Barat. Itu SMP kelas 1. Saya pindah, terus di situ saya semakin dalam mempelajari Katolik pada waktu itu. Jadi saya belajar, saya menjadi pemain musik juga di salah satu gereja. Kebetulan kalau Katolik itu kan tidak ada musik-musiknya, tidak ada seperti drum, tidak ada musik-musik seperti gereja-gereja Kristen, seperti itu. Jadi kalau Katolik itu lebih ke ibadah biasa. Nah kebetulan saya bisa main musik dan akhirnya dipakai sama salah satu gereja Kristen di WK Bubak, Sumba Barat. Singkat ceritanya, semakin saya sering main, semakin sering saya istilahnya itu pelayanan, itu membuat saya semakin galau. Galau dalam artian itu seperti bimbang, tidak tenang.
tidak nyaman. Semakin main, saya ciptakan musik juga pada waktu itu. Saya ciptakan lagu, ada 2. Mudah-mudahan lagunya tidak dipakai sampai sekarang di gereja itu. Mudah-mudahan. Tapi kalau masih dipakai, ya mudah-mudahan Allah ampuni saya. Jadi semakin hari semakin main, itu kok hati saya tidak nyaman pada waktu itu. Itu kejadian sekitar 2009, 2010. Tapi pada waktu itu, saya belum tahu kalau itu adalah namanya hidayah. Hidayah itu mungkin pada waktu itu datang, tapi karena saya sendiri di lingkungan di WK Bubak itu mayoritas Kristen, Protestan. WK Bubak, Nusa Tenggara Timur. Itu mayoritasnya Kristen Protestan. Dan bingung. Muslimnya itu minoritas, tidak banyak. Banyak itu paling saudara-saudara dari Bima, karena kerja jual beli bawang, terus jual beli cakar ya, kalau di sini orang bilang cakar gitu. Itu kebanyakan saudara-saudara dari Bima. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan hal itu. Tetap saya dengan Katolik, rajin tetap ke gereja dan lain sebagainya. Sampai satu ketika itu saya bergaul dengan salah seorang teman. Zaman SMA, saya bergaul sama teman itu orang Jawa, orang Malang. Ngobrol lah sama mereka. Dan sering diberikan hal-hal itu yang menurut saya sangat-sangat berkesan. Kami, etnis-etnis Tionghoa ini, rata-rata ketika ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, kita akan mengharapkan feedback atau balasan. Ngajak makan, ya minimal mau ada proyek, apa kayak mau kasih minum, mau ini, mau itu sebagainya, minimal ada feedback ke pribadi kita. Tapi pada waktu saya kenal sama teman ini, betul-betul ibunya itu tulus. Tulus artinya setiap saya pulang sekolah, saya dikasih makan sama ibunya. Ibunya pedagang, penjual soto, penjual rujak cingur. Saya dikasih makan hampir setiap hari. Per porsi pada waktu itu 15.000. 15.000. Saya dikasih makan. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Begitu. Akhirnya mungkin itu hidayah yang kedua yang Allah kasihkan ke saya. Itu hidayah kedua. Cuman ya begitu, saya masih tertarik dengan Islam. Bukan dengan Islam, dengan orang Islam saya tertarik. Karena ini kok bagus. Gitu. Kasih makan, kasih minum, dan lain sebagainya. Saya dilayani. Sampai pada waktu ketika kita lulus SMA, pisah. Teman saya balik ulang ke Malang, dia kuliah. Saya tidak kuliah, saya lanjut ke Bali pada waktu itu. Sempat saya ke Bali. Saya kerja di Bali, sehingga ceritanya, di Bali itulah kehidupan-kehidupan yang orang bilang, apa ya, gelap. Gelap itu, ya gelap. Artinya memang betul-betul di Bali itu dunia yang sangat-sangat kelam buat saya. Gitu. Di situ titik balik. Mau sampai kapan saya seperti ini? Pada akhirnya saya tinggalkan dunia saya di Bali, saya hijrah ke Lombok, saya pindah ke Lombok, jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan di situ, alhamdulillahnya Allah berikan hidayah ke saya yang ketiga kalinya. Saya memperhatikan tata caranya orang berwudu. Kebetulan saya tukang, saya membangun kos-kosan seorang bapak-bapak haji. Itu di teras rumahnya itu ada keran-keran air. Jadi setiap orang yang mau sholat di masjid, singgah ke rumahnya, di garasinya itu untuk berwudu. Dan dia siapkan memang. Nah disitulah saya mempelajari, saya lihat, dan lain sebagainya. Lepas dari Lombok, saya hijrah ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Bajo itu Flores, Pulau Komodo. Saya hijrah ke sana, saya masuk Islam di sana Maret 2013. Apakah setelah saya bersyahadat saya langsung ngerti Islam? Ya enggak. Orang-orang Islamnya aja minum alkohol, gak puasa, main judi. Ya lingkungan-lingkungan seperti itu berarti anggapan saya adalah sama saja di Islam dengan di Katolik. Boleh minum, boleh main judi. Yang wajib-wajib puasa katanya wajib, mereka tidak puasa. Bayangkan Pak, dari 2013, 2014, 2015, 2016, saya tidak puasa, saya tidak sholat. Bayangkan, tidak sholat wajib, sholat id, tidak pernah tahu itu apa namanya sholat id. Demi Allah.
Karena lingkungannya lingkungan Islam. Iya, Muslim. Muslim yang nggak belajar tempat saya tinggal. Ketika puasa, mereka nggak puasa. Mereka nggak pernah makan minum di tempat umum, nggak pernah teman-teman saya. Karena waktu di Labuan Bajo saya kerja di bengkel. Bengkelnya teman saya, Cina juga. Namanya Koari. Saya kerja di bengkel. Teman-teman saya nggak pernah itu minum, makan di bengkel, nggak, ke belakang. Gitu loh. Ke belakang dia. Akhirnya, ya saya menganggap tidak ada perbedaan antara Katolik dengan Islam. Saya anggap sama saja. Dan saya beranggapan, ya, semua akan sama-sama masuk surga. Gitu loh. Pada waktu itu ya. Sampai akhirnya saya hijrah dari Labuan Bajo, saya pindah ke Ambon. Saya pindah ke Ambon. Saksi hidup saya masih ada di belakang. Sahabat saya. Nanti saya perkenalkan. Namanya Andi. Itu dia tahu sekali proses hijrah saya dari awal saya hijrah ke Ambon sampai hari ini. Alhamdulillah. Singkat ceritanya, saya sholat pertama kali itu, belajar sholat itu di Ambon, di Masjid Al-Fatah. Saya hidup di teras Masjid Raya Al-Fatah sekitar 2 pekan. 14 hari. Dari sini, apa yang ingin saya berbagi? Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebetulnya selalu datang kepada kita, selalu hadir kepada kita. Namun kebanyakan dari kita itu sangat sering mengabaikan sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasihkan, yang diturunkan, yang harusnya bisa kita terima tapi kita tidak ambil. Kalau pada waktu itu saya tidak bersyahadat di Labuan Bajo, saya tidak terima sinyal hidayah Allah waktu di Lombok yang ketiga kalinya, hari ini saya tidak tahu saya jadi apa. Saya seperti apa. Karena memang dunia saya pada waktu itu betul-betul gelap. Jadi benar-benar suatu kenikmatan, suatu kesyukuran yang sangat luar biasa, yang dimana ibarat kata saya ini sudah masuk di lumpur, di PC. Allah angkat saya, Allah cuci saya, Allah angkat saya, ditaruh di tempat yang bersih, di tempat yang baik. Sekarang pilihan di tangan saya. Saya mau tetap di tempat yang baik ini, atau saya mau kembali ulang ke lumpur. Dan itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu pun seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga siapkan. Artinya siapkan apa? Disimpan di memori, disimpan di hati. Kita semua punya masa lalu yang buruk, pasti. Tetapi ketika kita punya masa lalu yang buruk, inilah apa yang mau kita lanjutkan ke depan. Sinyal hidayah Allah, contoh. Kita dengar azan, tidak biasa sholat, belum pernah biasa sholat, tidak terbiasa sholat 5 waktu, atau tidak terbiasa sholat tepat waktu. Pada satu hari kita dengar azan dan hati kita tergerak, saya mau sholat. Itu cuma 2 pilihan. Apakah kita langsung pergi ke masjid untuk sholat, atau kita tunda? Karena itu akan beda itu. Beda pahalanya, beda amalan. Seperti itu. Dan kenapa saya selalu berusaha sampai detik ini, berusaha untuk bisa berbagi kepada setiap muslim. Berusaha untuk selalu saya ini memposisikan diri saya ini adalah seperti kacung. Kacung bukan ketua. Ketua itu hanya jabatan dunia. Kita ini kacung. Karyawan. Orang bilang. Kacung. Saya ini kacungnya mualaf. Saya tidak mau saudara-saudara saya yang sudah syahadat itu punya nasib yang sama seperti saya. Syukur alhamdulillah saya ini masih bisa Allah bantu. Ditunjukkan jalan ini, ngaji di sini, belajar ini, Islam begini, alhamdulillah. Tetapi banyak dari kita, ketika ada saudara kita yang syahadat, euforianya, Masya Allah, buku dikasih, amplop uang dikasih, sarung. Orang Katolik, orang Kristen tidak pakai sarung, Pak. Salah kalau dikasih sarung itu. Tidak cocok. Euforianya luar biasa. Sekarang coba merenung saja. Di masjid ini sudah berapa kali mensyahadatkan orang? Kemana mualafnya? Yang mensyahadatkan, ustadz-ustadznya. Coba.
Nggak usah dijawab. Kemana mereka? Ada yang tahu? Bagaimana nasibnya dia setelah syahadat? Masih hidupkah mereka? Atau murtad? Atau masih muslim? Alhamdulillah kalau masih. Kalau murtad, siap-siap yang mensyahadatkan. Nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa tidak dididik Islam? Nah, hal-hal seperti inilah kenapa saya bilang ketika hidayah itu menyapa. Setiap manusia, setiap diri kita itu butuh yang namanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Mau kita ini pejabat, mau kita ini sudah haji, mau kita ini ustadz, siapapun orangnya, kita butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh. Dengan itu supaya kita bisa di rel yang namanya di rel atau di jalur yang istiqomah ini, sibukkan diri kita dengan amal-amal yang soleh. Ketika kita duduk di kajian, bapak-bapak duduk di kajian, ustadznya menyampaikan persoalan riba. Ketika kita tahu persoalan riba itu diharamkan oleh Allah, menantang perang Allah dan Rasul, kita masih terlilit dengan riba, langsung tobat, sholat tobat, berhenti. Usahakan dilunasi. Jangan dibuka pintu riba. Apalagi yang lain. Sholat, keutamaan sholat. Kita tahu amalan pertama kali yang dihisab adalah sholat. Tapi kalau lagi rame penjualan, jual baju, jual lain-lain, pedagang, azan, ditunggu dulu deh, sabar, hitung totalan. Tunggu ya Allah, nah, saya hitung totalan dulu nih. Ada orang belanja, sabar dulu, hitung totalan. Ragu sama rezekinya Allah. Bapak biar tutup toko saja, kalau Allah mau kasih rezeki, Allah kasih. Seperti itu. Artinya, saya tidak bilang saya lebih pintar atau lebih ngerti soal Islam, jelas tidak. Tetapi yang saya tahu, ketika kita meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang dan apa-apa yang Allah perintahkan untuk umatnya, untuk kita, berarti itu apa? Ada kebaikan di situ, Pak. Dan saya sudah rasakan. Saya sudah rasakan. Dari susah, dari nol, alhamdulillah saya bisa punya mobil tanpa cicil, tanpa hutang, tanpa riba. Bisa. Cash. Bisa. Nah, hidayah itu macam-macam bentuknya. Banyak macam bentuknya. Tinggal kita nih mau belajar untuk membuat hati kita ini lebih cepat, lebih peka, atau kita mau masa bodoh. Introspeksi saja. Kayak saya bilang tadi, kita mensyaratkan orang, euforianya besar, amplop, segala macam kita kasih. Setelah itu, diajar berwudu enggak mualafnya? Diajar sholat enggak mualafnya? Diajarin gerakan-gerakan sholat enggak? Bacaan-bacaan sholatnya gimana? Dan itu PR besar sebetulnya buat kami yang bergerak di bidang kemualafan, yaitu Mualaf Center Indonesia. Itu PR besar buat kami. Untuk mengedukasi para marbot atau pengurus-pengurus masjid, ketika ada mualaf yang bersyahadat, maka perlu ada pendampingan setelah bersyahadat. Susah Pak. Saya ngurusin mualaf capek. Tapi insya Allah nanti mati saya baru saya bisa senang. Tidak apa-apa capek di dunia. Karena tempat istirahat kita bukan di dunia. Di surga insya Allah. Amin. Tempat istirahat kita di surga. Ngurus mualaf capek. Alhamdulillah mualaf saya sudah ada yang hafiz Quran di Palu. 30 juz. Alhamdulillah kemarin 2019 awal-awal saya bentuk mualaf center regional Palu. Pada waktu itu belum Sulawesi. Saya menyelamatkan mualaf yang dipasung. Di Toli-Toli. Dipasung sama orang tuanya sendiri. Sekarang beliau di Jakarta ambil program hafiz Quran 30 juz juga. Kita akan lanjutkan sampai ke Madinah. Enak kan? Dapat amal jariah, nggak ngapa-ngapain kita. Nah itu loh, kaum muslimin kalau ngerti ngurusin mualaf, itu pahalanya Masya Allah. Rugi kalau ada mualaf nggak ngerti sholat, bapak nggak ngajarin. Minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah aja kita ngajarin, dia sholat, bapak dapat pahalanya terus. Sampai beliau mati atau dia murtad, terputus. Tapi selama dia masih hidup, dan dia masih sholat, bapak meninggal, bapak akan dapat transferan pahala.
Seperti itu. Nah, kenapa saya tertarik ngurusin mualaf? Kenapa saya tertarik itu ke bidang kemualafan? Masih banyak kaum muslimin tidak peka atau belum mau ngurus mualaf. Mualaf ini potensinya besar, ibarat bisnis, Pak. Besar sekali potensinya mualaf, Pak. Besar sekali. Kalau kita tahu ya, besar sekali potensinya. Karena apa? Ibarat kata dari nol kita ngajarinya dia. Tinggal Bapak mau ngisi dia nih. Gimana Bapak mau ngisi? Bagaimana nanti mualaf-mualaf itu Bapak bentuk? Bapak mau jadikan dia hafiz Quran bisa. Bapak mau jadikan dia penceramah atau dai pedalaman pun bisa. Karena dia dari nol. Dan dia mualaf-mualaf ini seperti saya, alhamdulillah meninggalkan itu bukan jadi kaya, Pak. Jadi kere. Masuk Islam kok tambah miskin. Meninggalkan harta. Masuk Islam saya, akte kematian saya keluar. Saya ngurus kemarin mau menikah 2018, akte mati saya keluar. Coba. Ternyata bapak saya yang bikin, dipalsukan kematian saya. Saking bencinya sama Islam. Kenapa saya milih bertahan di Islam? Ya saya tahu. Yang dijamin surga cuma Islam. Mereka punya surga, tapi fantasi mereka sendiri. Kita punya surga, jelas hadisnya, jelas dalilnya. Al-Quran ada, hadis ada. Kok ya orang sih ragu loh. Yang lahir-lahir dari Islam ini gimana coba? Kok nggak semangat gitu loh. Ngejar surganya Allah ini jelas padahal. Kami ini mantan kafir aja semangat gitu loh. Padahal jelas kami ini mati. Insya Allah saya mati dalam keadaan Islam. Ibu bapak saya belum Islam, dia meninggal. Beda jalur. Kami ke surga, mereka ke neraka. Nah bapak-bapak di sini Muslim, orang tua Muslim. Bahagia dong, meninggal sama-sama ketemu di surga. Semangatlah. Harus semangat. Yang muda-muda juga semangat. Jangan di masjid yang diisi orang tua semua. Yang muda-mudanya habis waktu di jalan. Harus semangat. Kita bicara hidayah, hidayah itu dicari. Nggak bisa, surga itu dikejar. Karena mahal surga itu. Dikejar, dicari. Saya pun sampai hari ini, sampai ke sini pun masih berusaha mencari namanya surga. Ketahan longsor 2 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat. Capek. Tapi kan habis tidur hilang capeknya. Alhamdulillah, harus semangat. Karena surga itu memang diperuntukkan untuk orang-orang muslim. Kaum muslimin dimanapun berada. Yang bertauhid kepada Allah. Harus yakin. Bagaimana kita mau maju? Kita lihat kondisi sekarang susah. Sampai ada gembar-gembor mau apa? Resesi tahun depan. Mau ada ini, mau ada itu. Kalau kita tauhidnya bagus, tiap hari kita sudah resesi. Bensin naik sudah resesi. Harga bahan-bahan pokok naik sudah resesi. Sama. Apa yang kita mesti khawatir dengan 2023? Apa yang mesti kita khawatir dengan hal-hal yang akan datang? Belum tentu kita masih hidup. Apa yang mesti kita khawatirkan? Bapak yang tidak nyandar, tidak senderan ini dengan bapak yang bersender ini, beda enaknya. Enak yang senderan, tak? Nah, itu kalau kita bersandar sama Allah, enak hidup kita. Enak. Saya bicara gini dengan gini, enak begini. Enak begini. Agama tauhid. Iya, prakteknya bagaimana? Saya bisa sampai bertauhid seperti ini, oh jungkir balik Pak. Gembel dulu di Ambon saya, 2 minggu. Nggak pernah makan selama 2 minggu. Alhamdulillah. Susah dulu. Saldo nol dulu. Handphone hilang, dicopet segala macam dari nol. Makanya saya yakin Allah pasti akan bantu saya. Ya Allah, kalau ini Islam agama yang benar, kasih kuat saya. Tapi kalau tidak benar, saya balik ulang ke Surabaya. Syukran jazakallahu khair. Ditawarin mobil, ditawarin gudang.
Hari ini om saya sama tante saya ada di Makassar, adik ibu saya. Kita mau ketemu besok. Mereka punya gudang cengkeh. Saya pernah ditawarin ngurus gudang cengkehnya di daerah pergudangan. Ada cengkeh. Beliau mau main cengkeh besar. Saya tolak. Dunia, Ji. Nah, saya punya juga sekarang mobil. Punya. Apa kita mau pusing dengan dunia? Umur 120 hari. Sudah baku janji kita deal sama Allah. Kau punya rezeki, kau punya jodoh, kau punya umur. Terus mau ragu apa? Pertanyaannya. Itu loh jadi pertanyaan besar. Mau ngejar dunia mau sampai kapan? Mau berapa banyak ngumpulin duit? Hari ini Bapak punya 1 miliar, orang lain sudah punya 10 miliar. Yang punya 10 miliar, yang lain sudah punya 20. Bapak punya rumah 2, ibu punya rumah 5, 10. Yang lain sudah punya 20, 30, punya perumahan mungkin. Yang kita tidak pernah sadar, orang muslim itu, satu yang kita tidak pernah sadar. Kita ini paling kaya. Kenapa saya bilang begitu? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah tidak kita kerjakan itu? Selalu kita anggap diri kita miskin. Subhanallah. Dunia dan seisinya Allah kasih. Kita yang tidak mau ambil. Bukan Allah tidak kasih. Kita yang tidak ambil. Coba yang sudah muslim dari lahir, coba hitung. Sekarang umur 40 tahun. Dari mulai balik sampai 40 tahun. Berapa kali ngambil itu dunia dan seisinya? Hitung sendiri. Saya begitu tahu sholat tahajud itu, Pak. Faedahnya sholat tahajud. Seperti panah yang tidak lepas. Alhamdulillah. Selalu saya usahakan jaga itu. Rugi, Pak. Banyak itu amalan-amalan itu Allah sudah kasih. Kita yang tidak ambil. Terus apa? Kita mau mengeluh sama siapa? Kalau tidak ada modal ini, bagaimana kita mau usaha? Kalau tidak ambil uang bank ini, mau modal dari mana? Kalau tidak begini, kalau tidak begitu. Sudah pernah minta sama Allah. Kok kita lebih pintar gitu daripada Allah? Coba. Apa yang mau kita ragu lagi? Allah janjikan surga buat kaum muslim. Apa lagi? Dunia dan seisinya Allah kasih lagi. Apa lagi? Harus bersyukur. Kami ini, molok-molok ini. Ya Allah, Pak. Kalau kalian lebaran, Pak. Kami ini nangis. Betapa beruntungnya ini orang-orang muslim. Yang bisa lebaran sama orang tuanya. Kita nggak bisa. Telepon ibu saya nggak pernah ucap salam. Selamat malam, selamat pagi, bukan assalamualaikum. Sedih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan doa. Pernah enggak kalian bersyukur hal-hal yang kecil itu? Bandingkan dengan kami-kami mantan kafir ini. Cemburu? Iya, jelas dong. Saya waktu di Ambon, alhamdulillah, ibu-ibu kos saya dipanggil saya di atas. Malu saya ikut kumpul-kumpul. Bukan malu, lebih kesedih. Mereka ngumpul sama orang tuanya, cipika-cipiki, makan burasa, dari malam masak burasa, makan sama-sama. Saya cuma lihat-lihat. Pernah enggak bayangkan di posisi seperti saya? Sedih, iya jelas. Tapi saya lebih memilih surga. Dari saya campakkan saya punya rasa sedih itu. Karena Allah yang janjikan surga buat kaum muslimin. Saya milih itu. Saya lebih susah di dunia, enggak apa-apa. Berapa lama sih umurnya kita? Paling banter 50 tahun mati. Capek-capek cuma 50 tahun, Pak. Tapi di sana kita bisa enak-enak. Iya. Ya dapat bonus-bonus umur ya. Berkah umurnya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Dipakai untuk kebaikan. Nah itulah konsep-konsep hidayah yang harus sebetulnya kita sapa atau kita jemput itu. Kita harus selalu peka terhadap apapun kebaikan-kebaikan, sekecil apapun itu yang bisa kita kerjakan. Contoh lagi satu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mobil. Sedekah paling mudah, gampang. Beli air minum, botol. 1 dos, isi di mobil. Lihat orang di jalan susah, kasih 1-2 botol. Sedekah, menghilangkan hausnya orang, dapat pahala. Pernah enggak kita mikir yang kecil-kecil? Tidak usah kita mau bilang bangun masjid besar-besar, ini kecil-kecilin loh. 1 dos isi 48. 48 orang hilang hausnya. Dikali setiap hari berapa kali?
1 minggu 7, 48 kali 7. Sudah berapa orang doakan Bapak? Di mobil saya itu ada le mineral, tapi yang 600 mili. Selalu saya siapkan di mobil. Selain saya minum, saya bagi. Itu saya ajarkan ke istri dan anak saya. Sedekah tidak usah susah-susah, jangan nunggu kaya. Sedekah itu. Kadang kita terlalu banyak ngeluh, terlalu banyak merasa kurang, terlalu banyak merasa tidak cukup, akhirnya menghalangi diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu harus dirubah mindsetnya. Harus dirubah. Berat, Pak. Berat, susah. Tapi kalau kita usahakan, kita terus berusaha untuk cari surga itu banyak jalannya, banyak pintunya. Cari itu. Yang ringan-ringan. Ini mulai dari ini. Contohnya. Siapkan ada punya mobil, siapkan 1 dos. Isi 48 yang kecil gini. Lihat di jalan orang yang kecrek-kecrek, enggak kasih uang, kasih minum. Mereka minum, Pak. Minimal alhamdulillah. Dapat pahala lagi 1. Dapat lagi 2, 3, 4 terus. Dan itu dirutinkan, istiqomahkan. Berapa sih harganya 1 dos? Le mineral yang botol 600 kan 60.000. Isi 24. Saya pakai minum, sisanya saya bagi-bagi. Seperti itu. Contoh-contoh amalan kecil yang tidak susah untuk kita kerjakan dan tidak makan biaya besar. Seperti itu. Ya mudah-mudahan semangat-semangat kita, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, semoga semangat kita untuk terus ingin tahu tentang syariat Islam ini semakin berkembang, semakin bertumbuh, terus semangat sampai nanti waktunya istirahat itu datang. Itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan-kebaikan, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak kekurangan, itu murni dari diri saya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Kalau ada pertanyaan, bismillah. Boleh, saya bantu-bantu jawab. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya di bawah ya. Saya di bawah. Iya.